Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di suatu sudut negeri yang terlupakan, tersembunyi sebuah desa kecil bernama Sumberbulu. Desa ini terletak jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Hanya dapat diakses dengan melewati hutan lebat dan jalan setapak yang terjal. Keberadaannya hampir tidak diketahui oleh dunia luar. Orang-orang yang tinggal di sana sudah terbiasa hidup dalam kesunyian dan jarang berinteraksi dengan penduduk dari desa-desa lainnya. Mereka hidup di bawah bayang-bayang sebuah legenda tua yang menakutkan. Legenda itu bercerita tentang seorang penyihir yang tidak pernah bisa mati. Dikenal dengan nama Ratu Larasati, dia adalah sosok yang dahulu sangat kuat dan dihormati, namun juga sangat ditakuti. Konon, dia telah menguasai ilmu hitam sejak usia muda dan mampu mengendalikan elemen alam dengan mudah. Namun, pada suatu malam yang kelam, ketika bulan purnama bersinar penuh, sebuah tragedi besar terjadi di desa itu. Ratu Larasati dihukum mati oleh para penduduk setelah dia dianggap membawa malapetaka dan penderitaan. Tetapi, alih-alih mati, tubuhnya hilang begitu saja, dan sejak saat itu, desas-desus tentangnya tidak pernah berhenti. Menurut cerita orang-orang tua di Sumberbulu, setiap kali seseorang mengunjungi desa itu, mereka akan merasakan kehadiran sosok yang tidak terlihat. Beberapa warga mengaku mendengar bisikan dari malam yang sunyi, suara langkah kaki yang datang tanpa jejak. Namun, meskipun banyak yang percaya akan legenda itu, tidak ada yang berani mengungkapnya lebih jauh. Mereka memilih untuk hidup dalam ketakutan yang diam. Takut jika suatu saat Ratu Larasati kembali untuk menuntut balas. Pada suatu hari, seorang pemuda bernama Arya, yang baru saja tiba di desa itu, mulai mendengar cerita-cerita aneh dari para penduduk. Ia adalah seorang peneliti sejarah yang tertarik untuk menggali misteri legenda tersebut. Tanpa diduga, kehadirannya di desa itu justru memicu serangkaian peristiwa aneh yang akan mengubah hidupnya selamanya. Arya tiba di Sumberbulu dengan niat untuk meneliti sejarah desa dan mengungkap misteri yang telah lama terpendam. Meskipun para penduduk tampak ramah, sikap mereka selalu berubah setiap kali topik tentang Ratu Larasati muncul. Mereka menjadi lebih tertutup dan tak banyak bicara. Arya merasa ada sesuatu yang disembunyikan, dan rasa penasarannya semakin mendalam. Pada suatu malam yang sepi, setelah menghabiskan beberapa hari di desa itu, Arya memutuskan untuk pergi ke tempat yang konon menjadi lokasi terakhir Ratu Larasati dilihat. Di dekat hutan yang mengelilingi desa, ada sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan. Bangunannya terbuat dari batu dan kayu, tampak usang dan dikelilingi oleh tanaman liar. Beberapa warga mengatakan bahwa rumah itu dulunya milik Ratu Larasati, sebelum dia dihukum mati. Saat melangkah mendekati rumah itu, Arya merasa suasana di sekitarnya berubah. Angin yang biasanya bertiup sepau-sepau, tiba-tiba menjadi dingin dan kaku. Langkah kaki Arya terdengar jelas, namun di balik suara itu, ia juga mendengar sesuatu yang lain, seperti bisikan halus yang berkelindan di udara. Tanpa sadar, tubuhnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menghalangi langkahnya. Namun, rasa penasaran lebih besar daripada rasa takut yang menghinggapinya. Setelah berhasil menembus pintu yang hampir roboh, Arya memasuki ruangan dalam rumah yang gelap. Dinding-dindingnya dihiasi dengan lukisan-lukisan aneh yang menggambarkan sosok perempuan yang mengenakan gaun hitam panjang, dikelilingi oleh bayangan-bayangan yang tampak seperti siluet. Di sudut ruangan, sebuah meja batu tua dengan simbol-simbol asing tertulis di atasnya terlihat sangat mencolok. Arya mendekat dan memeriksa meja tersebut, mencoba untuk memahami arti simbol-simbol itu. Namun, sebelum ia sempat menyentuhnya, sebuah suara keras tiba-tiba terdengar dari belakang. Arya menoleh cepat. Di sana, di balik bayangan gelap, berdiri sosok yang dikenalnya. Seorang wanita dengan wajah pucat dan mata yang tajam menatapnya. "Apa yang kau cari di sini?" Suara wanita itu bergema, membuat jantung Arya berdegup kencang. Sosok itu adalah Ratu Larasati. Sosok wanita di depan Arya itu memandangnya dengan tatapan yang menggetarkan jiwa. Wajahnya yang pucat dan penuh luka lama memancarkan aura keangkeran, sementara matanya yang hitam pekat seolah menembus langsung ke dalam pikiran Arya. Ratu Larasati, meski tampak lemah,
tetap memancarkan kekuatan yang tak bisa diabaikan. Angin dingin kembali bertiup kencang, seakan-akan alam ikut menanggapi kehadirannya. "Kenapa kau datang?" Suara Larasati terdengar lembut, namun penuh ancaman. "Apakah kau ingin mengulangi kesalahan yang sama seperti mereka yang dulu menghancurkan hidupku?" Arya terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Ia merasa seperti terperangkap dalam ruang waktu yang tak menentu, dihadapkan pada sosok yang seharusnya sudah lama mati. Dalam hati, Arya berusaha mengingat alasan ia datang ke desa ini, untuk mencari kebenaran, untuk memahami sejarah yang tersembunyi di balik legenda yang selama ini ia dengar. Tetapi kini, kebenaran itu tampaknya jauh lebih menakutkan dari yang ia bayangkan. Ratu Larasati mendekat, langkahnya ringan, hampir seperti bayangan. "Mereka yang datang ke sini dengan niat serupa sepertimu, mereka tidak pernah kembali. Karena mereka ingin mengetahui rahasia yang tidak boleh diketahui, dan pada akhirnya, mereka menjadi bagian dari keabadian yang kutinggalkan di sini," katanya. Suaranya kini lebih seperti bisikan angin yang mengelilingi Arya. "Tapi aku tidak seperti mereka," Arya akhirnya bisa berkata, meskipun suaranya bergetar. "Aku hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa desa ini dilupakan? Kenapa kamu tidak pernah mati?" Larasati tertawa pelan. Suara tawanya seperti riak air yang mengalir perlahan namun penuh kegetiran. "Mati. Aku sudah mati berkali-kali. Tetapi tak ada yang tahu, karena kematian yang kucari tidak pernah datang. Mereka yang menghakimiku dulu, mereka yang menjatuhkan hukuman mati padaku, tidak pernah tahu bahwa aku telah mengikat perjanjian terlarang dengan kekuatan yang jauh melampaui kemampuan manusia biasa." Arya merasakan sesuatu yang berat menggelayut di udara, sesuatu yang mematikan. "Perjanjian apa?" tanya Arya, meskipun hatinya sudah berdegup kencang. Larasati menatapnya tajam, dan dalam sesaat, dunia di sekitar mereka seakan memudar. "Aku meminta kekuatan yang tak terbatas. Aku ingin hidup selamanya. Tetapi ada harga yang harus dibayar, dan aku tahu kini, aku tidak bisa lagi lepas dari janji itu. Kekuatan itu mengikatku pada tempat ini. Setiap kali seseorang datang untuk mengetahui kebenarannya, aku akan kembali, tidak peduli seberapa jauh aku bersembunyi. Kamu adalah orang ketiga yang datang setelah beratus tahun." Arya merasakan hawa dingin semakin menggigit. Ia tahu, perjanjian ini bukan hanya sekadar cerita, melainkan kutukan yang akan menghantui desa ini selamanya, dan mungkin, ia sudah terjebak di dalamnya. Arya berdiri kaku, tubuhnya seolah beku oleh kata-kata Ratu Larasati yang menggema di dalam pikirannya. Setiap kalimat yang keluar dari bibir Larasati terasa seperti racun yang perlahan menggerogoti keyakinannya. Kekuatan apa yang bisa mengikat seseorang dalam kutukan abadi? Apa yang telah terjadi pada desa ini? Semua pertanyaan itu kini menggerogoti pikiran Arya. Namun satu hal yang pasti, ia telah terjebak dalam jaring yang tak bisa ia lepaskan. "Jadi, aku tidak bisa keluar dari sini?" Arya berusaha berkata dengan suara yang hampir tidak terdengar. "Apa yang akan terjadi padaku?" Larasati tidak menjawab segera. Ia hanya menatap Arya dengan mata yang dalam dan penuh penderitaan. "Kamu berpikir bisa keluar begitu saja?" Suara Larasati tiba-tiba terdengar lebih keras, lebih menakutkan, seperti gemuruh yang datang dari dalam bumi. "Tidak ada yang bisa keluar. Mereka yang pernah datang, mereka tidak pernah kembali. Tidak dalam tubuh mereka, tidak dalam jiwa mereka. Mereka tetap ada, terjebak dalam bayanganku, di dalam perjanjian ini. Dan kamu, pemuda, sudah menjadi bagian dari kutukan ini." Arya mundur satu langkah, merasa seolah-olah seluruh ruangan mulai menekan dirinya. Dinding yang tadinya tampak kosong kini penuh dengan bayangan-bayangan yang bergerak. Suara bisikan itu semakin jelas, bercampur dengan suara langkah kaki yang tak terhitung jumlahnya. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah-langkah berat di luar rumah tua itu, seperti ribuan kaki yang berjalan menuju pintu. Arya merasa panik, namun tak bisa bergerak. Semua indera tubuhnya terasa terhambat, seakan tubuhnya terikat oleh kekuatan yang tak terlihat. Larasati mendekat, dan kali ini, Arya merasakan hembusan nafas yang dingin, yang membawa aroma tanah basah dan kematian.
Kau ingin tahu apa yang terjadi di desa ini? Semua orang yang datang ke sini membawa rasa penasaran yang besar. Mereka semua ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi setelah mereka tahu, mereka menjadi bagian dariku. Jiwa mereka tetap terperangkap dalam waktu yang tak pernah berakhir. Arya menggigil, namun ia tahu, ia tidak bisa mundur. Apa yang harus aku lakukan untuk mengakhiri ini? Tanyanya, suara penuh keputusasaan. Aku tidak ingin terjebak seperti mereka yang lain. Larasati terdiam sejenak. Lalu senyum samar muncul di wajahnya yang pucat. Tidak ada yang bisa mengakhiri ini. Karena kamu sudah mengetahui terlalu banyak. Kamu sekarang adalah bagian dari kisahku. Kisah yang tidak akan pernah berakhir. Tiba-tiba, Arya merasa seluruh dunia mulai berputar. Seperti ada sesuatu yang menariknya ke dalam kekosongan yang tak terlihat. Dia berusaha berteriak, namun suara itu tenggelam dalam angin yang berdesir keras, dan tubuhnya terkulai lemas. Ketika matanya terpejam, hanya satu gambaran yang ia lihat, bayangan Larasati yang berdiri di atasnya, menatapnya dengan tatapan penuh kebencian yang tak pernah padam. Di dalam matanya, Arya bisa melihat bahwa ia kini telah menjadi bagian dari kutukan yang abadi, dan legenda itu akan terus hidup dalam darahnya. Ratu Larasati tidak pernah bisa mati, dan kini, dia tidak sendirian lagi.